Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri hubungan mantan dan orang ketiga sesungguhnya sangat rapuh, ya. Mantan menyembunyikan hubungannya yang sangat rapuh dengan orang ketiga dengan cara pamer kemesraan setiap hari di media sosialnya, ya. Jadi ketika orang berusaha untuk mencitrakan sesuatu, biasanya realita yang terjadi sesungguhnya justru sebaliknya. Mencitrakan bahagia, orang justru merasa menderita. Mencitrakan dirinya kaya raya, justru hutangnya di mana-mana. Nah, jadi ketika mantan itu hubungannya sangat rapuh dengan orang ketiga, rapuh itu artinya menunggu waktu saja untuk mereka berpisah. Ciri-cirinya yang pertama, faktor ketertarikan orang ketiga kepada mantan karena melihat mantan sepertinya berada kaya raya, punya segalanya. Kan kisahnya beda tuh, perjalanannya ketika kita ketemu mantan sama-sama belum punya apa-apa. Ya, masih berjuang untuk menemukan jalan mencari nafkah, mencari rezeki. Ya. Tetapi ketika orang ketiga menemukan mantan, dia melihat bahwa mantan sudah punya segalanya. Jadi ketertarikannya, kalau kita tertarik kepada mantan pada saat itu, karena faktor mantannya, karena faktor orangnya, karena faktor kepribadiannya, karena faktor hatinya. Karena kita melihat pada saat itu mantan orangnya baik, mantan orangnya setia, mantan orangnya sederhana, dan seterusnya. Tapi kan memang manusia selalu bisa berubah, ya. Sekarang mantan terlihat borju. Sekarang mantan terlihat royal. Sekarang mantan terlihat sombong dan tinggi hati. Nah, itulah mantan yang ditemukan oleh orang ketiga. Misalnya, perkenalannya dari media sosial. Apa kalau kemudian mantan menampilkan dirinya tidak punya apa-apa, orang ketiga juga tertarik kepada mantan? Kenapa orang ketiga tertarik untuk berkomunikasi, berkenalan, dekat, akrab, curhat dengan mantan lebih jauh? Karena melihat mantan menampilkan kesuksesannya di media sosial, ya. Nah, jadi sebuah hubungan yang dibangun karena faktor ketertarikan kepada harta, fasilitas, dan seterusnya, itu adalah hubungan yang sangat rapuh. Yang namanya hidup itu seperti roda, pedati kata orang-orang tua kita dulu. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan kita pun sudah merasakannya. Dulu secara ekonomi kita dan mantan berada di bawah. Seiring perjalanan waktu kerja keras mulai roda itu bergerak ke atas. Tapi siapa yang tahu jika kemudian roda itu kembali bergerak ke arah bawah. Nah, jadi ya, ketika ketertarikannya kepada harta, maka saat misal ya, bisnisnya mantan goyah, mantan mulai merugi, mantan mulai bangkrut dan seterusnya, maka hubungan itu akan selesai. Ya. Yang kedua, ketika orang ketiga menemukan mantan, mantan kan duitnya sudah banyak, sehingga bisa membuat penampilannya jadi lebih keren, ya. Kalau posting di media sosial pakai baju yang bagus-bagus, ya.
beli kamera yang mahal sehingga setiap hasil jepretan fotonya terlihat keren, bening, bagus lah, ya. Orang biasa terlihat lebih ganteng, lebih cantik, ya. Nah, apa yang dilihat oleh orang ketiga selain hartanya? Fisiknya kelihatan mempesona, ya. Maka hubungan seperti ini juga amat sangat rapuh. Kenapa? Karena yang namanya kecantikan atau ketampanan itu cepat jenuhnya, ya. Apalagi setiap hari selalu ada orang cantik dan orang ganteng yang dilahirkan. Saat saya usia 20 tahun, ada bayi-bayi yang dilahirkan. Sekarang usia saya 45 tahun, mereka yang bayi itu sedang menjadi gadis yang cantik-cantiknya. Ya. Nah, maka yang namanya ketertarikan kepada fisik itu sangat rapuh karena yang namanya godaan orang yang lebih cantik, orang yang lebih ganteng akan datang setiap hari. Ya. Jadi kalau orang tertariknya kepada ganteng atau cantiknya, begitu ada seseorang yang lebih cantik, yang lebih ganteng, maka dia akan berpaling. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-cirinya ketertarikan orang ketiga kepada mantan karena faktor melihat pada diri mantan ada begitu banyak hal yang bisa dia manfaatkan. Ya. Dia bisa memanfaatkan tenaga mantan untuk antar jemput dia, ya, untuk membantu kuliah dia, untuk membantu bisnis dia, pekerjaan dia, dan seterusnya. Memanfaatkan. Dia bisa memanfaatkan uangnya mantan, ya, untuk modal bisnisnya atau memperbesar modal bisnisnya. Dia bisa memanfaatkan uangnya mantan untuk membiayai kuliah adik-adiknya. Dia bisa memanfaatkan mantan untuk disuruh ke sana kemari, ya. Nah, tetapi ya, ketika manusia terus merasa dirinya diperbudak, ya, disuruh ke sana kemari, suruh nyetir, setoran juga harus jalan, dan seterusnya, orang akan menyadari bahwa dia tidak pernah dicintai, tapi dia hanya dimanfaatkan saja. Nah, maka ketika dia menyadari bahwa tidak pernah ada cinta di sana, yang ada hanya usaha orang ketiga untuk memanfaatkan mantan, pilihannya cuma dua, mantan sadar dan mantan yang pergi, atau orang ketiga merasa sudah cukup memanfaatkan mantan dan dia yang pergi. Kan gitu, ya. Misal orang ketiga ini sedang kuliah nih, atau pendidikan lanjut lah, yang usianya lebih senior, ya. Dia sedang S2 misal, ya. Dia butuh seseorang untuk antar jemput ke sana kemari, membantu penelitiannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ketemulah dia dengan mantan. Dia manfaatkanlah mantan. Begitu kuliahnya beres, ya, maka dia akan pergi. Karena apa? Yang dia butuhkan dari mantan cuman tenaganya, cuman fasilitasnya, ya. Dia punya profil seseorang yang dia idam-idamkan, cinta sesungguhnya yang ada di dalam hatinya. Maka begitu dia selesai memanfaatkan mantan, dia yang akan pergi. Nah, maka itu 3 ciri-ciri. Ketika hubungan mantan dan orang ketiga sesungguhnya amat sangat rapuh, ya. Nah, jadi ya, orang-orang seperti mantan ini, dia baru akan menyadari betapa berharganya kita ketika dia sudah merasakan dicampakkan begitu saja
oleh orang ketiga. Kenapa dia akan menyadari itu? Bahwa sesungguhnya fase hidup terbaik dia adalah saat bersama kita. Dia mulai bisa mendaki untuk mencapai puncak masa depannya, mencapai karirnya. Tetapi sayangnya dia tidak belajar bersyukur, maka dia mengkhianati kita. Karena dia mengkhianati kita, maka orang ketiga yang ada bersama dia bukan membawa kebahagiaan, tapi justru menjadi sumber azab. La'in syakartum la'azidannakum, wala'in kafartum inna azabillah syadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.